Ya, itu tadi jaringan akses. Yang kedua adalah jaringan distribusi. Ya. Jaringan distribusi, dan saya masukkan di sini juga jaringan core. Ya. Sebenarnya beberapa literatur membagi menjadi tiga ya. Jaringan komputer ini, jaringan ini dibagi menjadi tiga, akses, kemudian distribusi, kemudian core ya. Dibagi menjadi tiga. Namun saya di sini core dan distribusi saya jadikan satu sehingga kita hanya memiliki dua ya. Oh ya, tadi saya lupa sampaikan, mungkin di PPT ini agak banyak terminologi, jadi saya bagi hierarkinya dengan penomoran seperti ini ya. Jadi harap diperhatikan, sekarang kita sedang membahas apa, ini tinggal dilihat di nomornya. PPT ini juga akan saya sediakan di emas ya. Oke, jaringan distribusi dan jaringan core ini umumnya wire. Dan dia selalu point to point ya, umumnya lah, mayoritas selalu point to point. Kalau misalnya wireless pun dia wireless yang point to point. Jadi kalau Anda melihat base station, saya sudah pernah ceritakan di kelas ya, tapi saya lupa di kelas yang mana karena ada dua kelas. Misalnya ada dua base station, kemudian itu harusnya mereka saling terhubung ya untuk memanage handover ya. Di sini ada usernya lagi naik mobil, dia pindah ke arah sana, maka suatu saat kalau dia lagi nelpon ya, voice call yang biasa saja bukan paket data, dia harus bisa tetap melangsungkan teleponnya meskipun dia berpindah base station, berpindah cakupan ya. Oleh karena itu diperlukan salah satunya koneksi ya. Ini tidak wajib, namun efisiennya seperti ini ya. Demi jaringan harus ada sambungan kabel ya, alias mereka berdua harus saling berkomunikasi. Namun mungkin karena masalah fisikal ya, masalah di sini tanahnya punya orang dan seterusnya tidak mau disewa dan lain-lain, mungkin lebih efisien memakai antena yang point to point. Di sini dipasanglah antena yang saling berhadapan untuk berkomunikasi ya. Ini jaringan ini ya, bukan yang kesini ya, bukan yang kesini karena ini adalah jaringan akses. Kalau yang ini adalah jaringan distribusi ya. Jadi kita sekarang berbicara baik wired maupun wireless yang point to point ya untuk distribusi. Nah, di jaringan ini fungsi utamanya adalah sebagai forwarder ya, memforward kemana paket itu akan dilarikan. Karena kalau kita berbicara jaringan telekomunikasi mungkin tidak terlalu terlihat ya. Mungkin kita berbicara saja mengenai dengan contoh jaringan di data center atau di ruang server seperti itu. Ya. Ini saya bersihkan dahulu. Oke. Di ruang server misalnya ya, kita punya beberapa server atau di data center lah ya. Ini server ya. Untuk menghubungkan server tersebut misalnya kita pakai suatu switch yang sudah ada load balancingnya ya, atau proxy sebenarnya ya, proxy untuk load balancing. Kemudian mungkin ada cluster yang lain, ini satu cluster ya, ini satu cluster, lalu ada cluster yang lain, ada cluster yang lain lagi ya. Biasanya demi redundansi harus ada switch level access ya. Switch level access ini saling terhubung secara mirip-mirip dengan mesh ya, agar kalau satu link broken dia bisa memakai link yang lain atau agar bisa dilakukan load balancing ya. Jadi misalnya di sini satu cluster dengan dengan load balancernya, dia terhubung ke beberapa switch distribusi ya. Dari switch distribusi inilah ya, misalnya dilarikan lagi ke proxy ya, proxy yang mau keluar, sehingga nanti di sini terhubung ke cloud ya, terhubung ke public internet. Jadi kalau ada request ya dari public internet ke sana, ditangani oleh proxy ini, di set thread-nya ke mana gitu ya, secara jaringan dilihat mana yang load servernya lebih rendah dan seterusnya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi di sini fungsinya adalah memutuskan paket tersebut mau di forward kemana. Based on apa? Based on suatu pengalamatan ya.
bisa IP, kemudian MAC address dan kawan-kawan, dan bisa juga berdasarkan policy. Polisinya tadi misalnya untuk load balancing ya, atau untuk content caching ya, atau CDN misalnya. CDN, Content Delivery Network. Content Delivery Network ini contohnya adalah misalnya Anda mengakses YouTube dari dari handphone Anda handphone Anda subscribe ke suatu provider ya. Kadang-kadang kita merasa kenapa kok YouTube lebih kenceng daripada website yang lain gitu ya. Atau mungkin kita download aplikasi dari Play Store-nya ya, dari Play Store kita, misalnya kita pakai Android, kenapa kok download dari Play Store itu lebih kenceng daripada download di server lain ya. Bisa jadi karena beberapa konten dari Play Store itu sudah dikolokasikan atau sudah di-copy ke internal network-nya si provider kita ya. Jadi misalnya di sini handphone kita ya, lalu entah bagaimana kita connect ke internet ya, ya tentunya dengan provider kita ya, tapi tidak saya gambarkan demi simplicity. Kemudian instead of dia ke sebutlah Google gitu ya, Google yang di pusatnya sana, di sini ya, cloud ini kan kita melewati jaringannya provider dulu ya. Jadi di sini tuh ada sebagian kecil kontennya Google yang disediakan ya. Mungkin konten-konten yang biasa diakses oleh orang Indonesia atau oleh pelanggannya si provider ini gitu ya. Jadi paket request kita tidak dilarikan ke IIX ya. Tidak ke internet global internet lewat Indonesian Internet Exchange, itu tidak, karena lebih makan kuota ya. Karena si provider kita juga bayar untuk koneksi ke IIX gitu. Jadi mungkin ada kerjasama antara provider kita dengan suatu penyedia konten, contohnya Google. Jadi Google bisa menitipkan sebagian datanya di sini. Jadi ibaratnya case ya, ibarat case di sini ya. Jadi terasa lebih cepat ya. Oleh karena itu, di sini di dalam network di dalam cloud ini harus ada kecerdasan untuk memutuskan memforward request apa, di forward kemana, apakah di forward ke IIX atau di forward ke local case yang ada di sini. Seperti itu ya. Dan topologi, kalau kita berbicara mengenai topologi, sorry ini maksudnya star ya, bukan start. Topologinya bisa star atau bisa multi hop seperti ini tadi ya. Seperti di sini ini mirip-mirip mesh ya. Dan mereka harus very fast dan very reliable. That's why di sini harus ada multi backup route ya. Kemudian bisa juga ada route aggregation sehingga memungkinkan komunikasinya terjadi secara cepat. Dan kalaupun ada dua kecerdasan tadi, route aggregation dan load balancing dan kawan-kawan, algoritmanya harus sangat cepat. Oleh karena itu device-device di sini meskipun tugasnya simple ya, forwarding dan kawan-kawan, namun dia sangat mahal karena kapasitinya sangat tinggi dan akurasinya. Lalu di dalam jaringan ini ya, jaringan distribusi dan core ini, yang lewat ada dua jenis traffic ya. Yang pertama traffic data adalah ya data kita ya, kita request ya, dari end user request kemudian dibalas dan seterusnya, itu data. Ada juga traffic untuk network control function ya. Nah, network control function ini contohnya ya updating routing protocol, updating tabel MAC table dan kawan-kawan kalau kita belajar di Cisco ya. Karena paket-paket itu ya tanpa adanya paket-paket kontrol tersebut, perangkat-perangkat yang ada di jaringan ini dia tidak terupdate dengan kondisi real time dan mungkin kerjanya tidak optimal ya. Makanya ada mekanisme untuk saling mengabarkan baik secara otomatis maupun yang dikendalikan oleh admin. Misalnya adminnya di sini gitu ya, pakai laptop gitu. Gambarnya jelek sekali. Oke. Laptop dia mempush suatu komen, kemudian komen-komen tersebut langsung didistribusikan ke ke networking devices dan diupdate ya, mengupdate rule mereka, mengupdate ya dan lain-lain yang perlu diupdate ya. Seperti itu. Jadi ada dua traffic yang perlu dilalu-lalangkan di jaringan distribusi ini. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah jaringan distribusi ini juga sangat
penting untuk dilakukan monitoring karena performa mereka akan langsung berimpact ke performa end device ya, yang dirasakan oleh end device. Dan juga kalau salah konfigurasi bisa mengakibatkan kerugian perusahaan misalnya ya. Misalnya security-nya kurang atau rule policy-nya kurang akurat ya. Jadi end user yang dia bayar pulsanya sedikit misalnya, harusnya tidak memiliki suatu layanan, tapi dia bisa mengakses layanan tersebut dan seterusnya. Ya, jadi diperlukan monitoring serta memudahkan kontrol tersentral tadi ya, dengan cara mengenable network function control yang berlalu lalang di jaringan seperti itu. Nah, ini ada di macam-macam ya. Saya tidak hanya bercerita mengenai jaringan telekomunikasi ya. Saya juga prinsip ini juga berpengaruh atau diterapkan di jaringan misalnya WiFi ya. Kalau kita melihat WiFi di UI ya, SSO ya. Kita memakai SSO kan, SSO di UI. SSO di UI ini prinsip kerjanya adalah Anda punya handset, misalnya handphone tadi, kemudian ada access point ya, access point. Dan access point ini tentunya kalau secara komponen terhubung ke switch ya. Lalu switch mungkin antar fakultas, ada routernya dulu ya. Dan seterusnya sampai ke UI ya. Baru di UI ada server autentikasinya ya. Ini authentication servernya misalnya, database SSO kita ya. Nah, yang dilakukan sebenarnya seperti yang saya sebutkan tadi, harus ada network control function-nya. Yang ingin saya ceritakan di sini adalah network control function untuk authentication user ya. Autentikasinya terjadi di layer aplikasi ya. Karena via HTTP kan. Kita harus buka browser dan kawan-kawan gitu ya. Namun setelah autentikasinya selesai di layer aplikasi, kita akan dapat akses di layer 2 ya. Layer 1-nya kan sudah terhubung nih, misalnya sudah connect ya layer 1, tapi layer 2-nya belum MAC address-nya belum di open dan belum dapat IP gitu kan. Jadi ini sebenarnya komunikasi multi layer. Yang dilakukan pertama, ketika ada orang yang connect ke access point ini akan menghubungi controllernya. Controllernya memiliki database autentikasi ya, atau terhubung ke database autentikasi. Jadi dia ngobrol dengan ini ya. Paket ngobrolnya ini adalah paket kontrol ya, paket kontrol, bukan paket data karena kita belum mentransmit data apa-apa ya. Lalu oleh server autentikasi ini karena HTTPS ya, maka diberikan balasan ya berupa form yang sudah terenkrip sehingga kita memasukkan username dan password SSO kita over the network itu sudah dienkrip nantinya ya. Baru nanti setelah oke, aplikasi si controller ini memerintahkan si access point untuk memberikan IP. IP-nya pun DHCP ya. Dan DHCP-nya kalau di UI itu tersentral ya. Jadi tidak pakai IP private kan, pakai IP public semua. 152.118 sekian ya. Jadi ini tersentral, bukan dilayani persisnya oleh device ini, tapi dilayani mungkin oleh router yang ada di network di sebelah sini ya. Di sebelah sini ada perangkat macam-macam di sini. Itu. Jadi komunikasi yang terjadi di area sini, saya coba pakai warna lain. Komunikasi yang terjadi di area sini itu bukan hanya data, ya, mungkin data login SSO kita, namun juga ada data kontrol ya. Ada paket-paket kontrol dari router ke controllernya dan seterusnya ya. Dan juga tentunya dilakukan monitoring ya. Dan yang ada lagi yang komponen atau fungsi yang ada di jaringan distribusi yang lain adalah database ya. Database apa? Contohnya database charging, subscription ya. Kalau kita memanage jaringan yang berbayar, contohnya jaringan seluler ya, maka di core ya sebenarnya di core harus ada mekanisme pencatatan siapa subscribe ke layanan apa, pulsanya tinggal berapa dan seterusnya. Atau mungkin additional services, misalnya Anda tiba-tiba buka Facebook, ya, kemudian muncul di browsernya muncul tampilan Facebook ini menggunakan free data, tapi tidak ada gambar, misalnya seperti itu.
Kalau Anda ingin yang meload gambar di Facebook, Anda harus pakai pulsa, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah contoh additional services ya, yang larinya ke layar aplikasi, bukan urusan layar 1, 2, 3 lagi. Kemudian ada juga QoS, misalnya Anda pelanggan subscriber kartu yang pasca bayar atau yang levelnya lebih tinggi gitu ya. Nah, itu mungkin ada mekanisme bahwa di database dicatat Anda harus dilayani dengan QoS lebih tinggi daripada user biasa. Oleh karena itu, nanti ya mungkin database ini adanya di sini ya. Kalau di contoh yang tadi, adanya di area sinilah, area core network lah ya. Core network ini akan memerintahkan komponen-komponen jaringan ya, baik base station maupun network komponen network yang ada di tengah-tengah distribusi sini untuk memberikan prioritas lebih kepada Anda karena Anda sudah dicatat di dalam database Anda adalah pelanggan eksekutif misalnya seperti itu. Ya, jadi ini adalah komponen kedua yang ada di dalam distribusi dan core, jaringan distribusi dan core. Kemudian ya, komponen ketiga adalah gateway ke network lain. Ya. Tanpa adanya ini, ya, gateway ke network lain, maka kita hanya bisa berkomunikasi dengan yang ada di jaringan kita saja atau di jaringan suatu provider saja. Ini tidak asik ya, karena kita connect ke provider untuk bisa connect keluar internet, maka harus ada exchange, ya, exchange point. Misalnya kalau di Indonesia untuk keluar itu pakai IX, ya, atau dia misalnya kita pakai provider A mau bisa connect ke provider B atau ke jaringan telepon rumah ya, telepon kabel dan seterusnya. Ini harus ada gateway-nya. Perlu diingat bahwa gateway di sini tidak selalu mesti IP base ya. Jadi saya tadi contohkan IX ini mungkin IP base, namun yang lain connect ke operator lain atau connect ke jaringan telepon rumah, telepon kabel itu bukan IP base ya. Ya tentunya exchange-nya juga disesuaikan ya dan paket komunikasinya juga tentunya harus paket yang sesuai. Paket voice call maka dirutingkan ke contohnya ke jaringan telepon rumah, telepon kabel, contohnya seperti itu. Jadi apa yang saya bahas di sini adalah overview berlaku di jaringan komputer dan telekomunikasi manapun.